retina mata ya, itu kan bentuk dari penambangan data ilegal. Data-data kalian akan disalahgunakan. Walaupun saat kalian menjual retina mata kalian dengan scan scan retina mata, itu data-data kalian sudah terambil oleh mereka. Dan saat kalian scan retina mata kalian, itu otomatis juga wajah kalian akan terscan juga saat kalian menempelkan mata kalian dan kemudian kalian menjauhi scan itu, otomatis wajah kalian juga akan ikut terscan dan mereka para elit menggunakan itu semua untuk penipuan. Baik itu mereka akan masuk di data-data kalian, di akun kalian, bahkan di nomor rekening kalian tanpa harus minta izin terlebih dahulu kepada kalian karena mereka sudah memiliki data-data kalian. Karena ketika mereka sudah memiliki data kalian, mereka tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari password email ataupun nomor handphone kalian. Karena saat scan retina mata dan wajah kalian itu sudah sangat cukup untuk mengobrak-abrik nomor rekening kalian, bahkan akun-akun kalian di media sosial yang sudah kalian buat. Banyak penipuan yang akan mereka lakukan dengan memakai data diri kalian yang sudah menyeken retina mata kalian. Padahal kalian sudah menerima uang 200.000 sampai pada 700.000 dengan menjual data melalui retina mata. Itu amat sangat berbahaya dan itu kalian sudah masuk jebakan mereka. Data-data kalian sudah dipegang sama mereka. Jangan sampai kalian meneruskan itu lagi. Apalagi yang belum menjual retina mata. Jangan sampai kalian melakukannya sekalipun kehidupan kalian amat sangat susah. Itu sama saja kalian menyangkal nama Tuhan Yesus. Sama seperti Petrus, tidak lain tidak bukan. Bukankah mereka yang memiliki iman seperti Petrus menyangkal kuasa dari Tuhan Yesus dan salibnya terbalik karena Petrus menyangkal Tuhan Yesus, makanya salibnya terbalik. Makanya orang-orang yang memiliki iman seperti Petrus tidak pernah mengandalkan kuasa Tuhan, menyangkal kuasa Tuhan. Mereka yang memiliki iman Petrus memakai vaksin. Bukankah itu suatu penyangkalan? Itu yang mengetahui dan bisa menjawabnya adalah hati kalian masing-masing. Terlepas dari rasa kerendahan hati kalian, apakah kalian masih memiliki hati nurani ataupun
kerendahan hati, sehingga engkau bisa mengetahui akan hal itu dan mengakui semuanya. Jangan sampai kalian yang belum menjual scan retina mata ikut-ikutan dengan mereka, walaupun keadaan kondisi kehidupan kalian amat sangat susah, karena dunia ke depan, sistem dunia ini akan memiskinkan manusia sampai anak-anaknya diatur, dikontrol oleh dunia 666. Dan anak-anak mereka akan dijadikan budak ataupun santapan bagi dunia 666. Karena orang tuanya sudah miskin atau melarat karena banyak PHK sana-sini. Karena manusia menggantungkan sistem dunia, sehingga saat semuanya terkancing, terkunci, manusia tidak bisa melakukan apa-apa lagi selain menyerahkan semuanya. Bahkan ketika atau bansos, ada syarat-syarat yang harus mereka penuhi untuk dapat bansos tersebut. Mereka sudah menyiapkan segala bentuk jebakan-jebakan. Kalau manusia masih mengikutinya, itu kehendak bebas mereka. Tetapi sudah aku sampaikan terlebih dahulu, supaya kalian benar-benar mengandalkan Tuhan, kuasa dari Tuhan Yesus. Minta, berdoa, berpuasa, supaya dikirim berkat, entah itu dari saudara kalian, dari tetangga kalian, bahkan dari orang-orang yang tidak kalian kenal. Itu akan terjadi ketika kalian benar-benar mengandalkan Tuhan Yesus. Jangan sampai kalian mengemis-ngemis kepada dunia 666. Jika kalian ingin mendapatkan berkat, ya bersaksi apa yang kalian lalui bersama Tuhan Yesus Kristus. Kalian saksikan, bikin video kesaksian, supaya manusia bisa mengenal lebih jauh tentang kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Jika manusia itu tidak bersaksi, mana mungkin orang lain tahu kalian sudah hidup bersama Tuhan Yesus Kristus. Kalau hanya diam saja, ya, mereka tidak tahu apakah kalian benar-benar hidup mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Apakah selama ini kalian hidup benar-benar ada kuasa di dalam hidup kalian. Kalau kalian tidak bersaksi, kalau kalian bersaksi, berarti banyak manusia yang tahu bahwa kuasa dari Tuhan Yesus Kristus amat sangat dahsyat, amat sangat hebat. Tetapi ketika kalian hanya diam, duduk manis, dan menonton kesaksian orang lain, maka apa bedanya kalian dengan seorang Petrus? Berarti kalian hanya menyangkal Tuhan Yesus sendiri. Secara tidak kalian sadari, harusnya kalian terus bersaksi, walaupun kesaksian itu amat sangat pahit, amat sangat tersakiti, amat sangat tersolimi, didengar oleh manusia yang lainnya, didengar oleh orang-orang yang berada di sekitar kalian. Tetapi ketika kalian membukakan kesaksian kalian, ketika itu juga hatimu merasa plong, merasa lega,
Karena semua yang sudah kalian saksikan itu atas dasar kuasa dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Bukan lagi engkau yang berkata-kata, melainkan Dia sudah yang berkata-kata melalui dirimu, melalui hatimu, melalui mulutmu. Makanya orang yang bersaksi, pasti orang-orang melihat dari mata kalian, dari mulut kalian, dari gestur tubuh kalian. Apakah benar-benar kalian itu bersaksi sungguh-sungguh atau hanya omong kosong saja? Dunia itu sudah pada tahu. Makanya dibutuhkan orang itu bersaksi. Sebelum bersaksi, terlebih dahulu ya berpuasa supaya kesaksian kalian ada power, ada tenaga. Jadi kesaksian kalian itu meyakinkan, bukan terus kalian bersaksi hanya omong kosong saja, tapi membangunkan roh-roh mereka yang mendengar kesaksian kalian. Kalian hidup selama ini, apa yang kalian rasakan, dituntun Tuhan kemana saja, kalian dibimbing Tuhan, dibimbing pertobatan, dibimbing untuk melakukan kasih kebaikan. Apakah kalian sudah melakukannya? Jika kalian hanya diam saja, mana bisa manusia yang lain tahu bahwa kalian benar-benar hidup bersama Tuhan, dibimbing dalam kasih karunia-Nya. Itu yang dunia inginkan dari anak-anak Tuhan. Apakah kalian sanggup untuk melakukan menjadi pelaku firman? Itu semua bisa dibuktikan dalam kesaksian kalian. Kalian yang rajin bersaksi, berkatnya juga akan mengalir sama seperti kesaksian kalian yang tidak terbataskan oleh waktu dan tempat. Semua mengalir begitu saja. Berkat itu mengalir. Tidak ada yang bisa menahan berkatmu ketika sudah dibukakan oleh Tuhan. Berkat masing-masing orang, masing-masing manusia, porsinya berbeda-beda. Tergantung kesaksian hidupnya. Semakin hidupnya menderita, terzolimi, semakin juga hidupnya akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah hukum kasih, hukum tabur tuai. Siapa yang menabur, dia yang menuai. Itu hukum alam semesta, tidak bisa dilanggar oleh manusia. Itu sudah ketetapan dunia ilahi. Berkat tidak bisa dibatasi oleh manusia siapapun. Kalau sudah dibukakan oleh Tuhan, maka berkat itu akan terus mengalir tanpa henti-hentinya. Ketika manusia itu melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, tidak lagi memikirkan tentang waktu. Oh, waktu ini aku sudah bersaksi, aku tinggal menunggu berkat itu datang. Bukan seperti itu, melainkan kalian harus terus bersaksi, bukan hanya diam, bukan hanya menunggu berkat. Ketika berkat itu datang, barulah kalian bersaksi. Itu salah kaprah, bukan seperti itu. Melainkan engkau harus memiliki keikhlasan hati, ketulusan hati, tidak mengukur tolak ukur waktu kepada Tuhan. Mau kalian bersaksi, mau kalian bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, itu tidak dibatasi oleh waktu. Bukan karena kalian tidak punya uang lalu kalian bersaksi, bukan seperti itu. Melainkan kalian benar-benar ikhlas, tulus melayani Tuhan dengan kesaksian kalian selama hidup, selama ini. Apakah Tuhan itu sudah menuntun kehidupan kalian?
Apakah Tuhan sudah membimbing kalian benar-benar dalam pertobatan, dalam Injil? Apakah kalian hanya menyangkal kuasanya? Apakah kalian hanya memiliki iman seperti Petrus? Itu yang bisa kalian sendiri nilai dari hati kalian. Kalian sendiri yang tahu isi hati kalian. Kalian sendirilah yang menentukannya. Karena itu semua adalah kehendak bebas. Tuhan memberi kehendak bebas manusia untuk memilih, untuk tidak percaya. Tetapi Tuhan juga memberi kehendak bebas sekaligus manusia itu binasa. Itu adalah konsekuensinya. Jadi hati-hatilah dalam menentukan langkah kalian. Semuanya ada konsekuensi yang harus dibayar karena itu sudah ketetapan dari dunia ilahi.